Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. معاشر المسلمين جماعة جمعة rahimani wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hari ini adalah hari Jumat. Kembali kita berjumpa di masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah Jumat sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala setiap sekali sepekan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Demikian pula pada hari Jumat ini, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumu'ah rahimani wa rahimakumullah jami'an. InsyaAllah ta'ala tema kita pada hari Jumat ini adalah memakmurkan umur dan waktu kita. Umur dan waktu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Siapa yang memanfaatkan waktu-waktunya, hari-harinya, memanfaatkan umurnya ini, setiap detiknya dalam perkara yang baik, maka dia pasti orang yang beruntung dan bahagia di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapatkan keselamatan insyaallah. Dan siapa yang tidak mempergunakan waktunya ini dengan baik, atau dia mempergunakan umur ini untuk berbuat sia-sia dan berlaku maksiat, maka pasti dia akan merugi. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang pentingnya umur dan waktu. Menjelaskan tentang pentingnya zaman, hari-hari yang kita lewati. Allah Ta'ala berfirman, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Allah Ta'ala berfirman, wal 'ashr, demi masa, yakni demi zaman, demi waktu. Waktu-waktu yang kita lewati Allah sumpahi, karena di dalam waktu-waktu ini ada asbabus sa'adah dan ada asbabus syaqawah. Ada sebab-sebab yang dengannya seorang akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan.
ketika seorang mempergunakan umur dan waktunya ini untuk kebaikan, ketika dia gunakan umur dan waktunya ini untuk ketaatan. Dan seorang yang tidak mempergunakan waktunya untuk kebaikan, tapi dia pergunakan untuk bermaksiat dan berlumur dosa, maka dia pasti menjadi orang yang merugi. Karena itu Allah berkata, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian dan kebinasaan. Manusia berada dalam kerugian, kebinasaan. Illal ladzina amanu. Kemudian Allah Ta'ala memperkecualikan 4 golongan, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang berilmu, mereka yang mempelajari agama Allah, kemudian mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada akhirat, beriman terhadap adanya pembalasan. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal salih, wa tawasaw bil haq, mereka saling berwasiat kepada kebenaran, saling mengajak kepada kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mereka berdakwah di jalan Allah, wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat untuk saling menyabarkan selama berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini terdapat pelajaran betapa pentingnya umur dan waktu yang Allah Ta'ala sumpahi. Maka di antara sebab seorang menelantarkan waktu dan umurnya itu disebabkan oleh al-ajaz wal kasal, disebabkan karena kelemahan dan kemalasan. Tadi itu Nabi SAW berlindung dari kelemahan dan kemalasan ini. Karena seorang yang lemah dari melakukan kebaikan, malas dari melakukan ketaatan, adalah aslul hirman, asal diharamkannya seseorang dari melakukan kebaikan. Itu Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan dari kemalasan. Karena kelemahan dan kemalasan inilah manusia meninggalkan kewajiban yang Allah perintah. Dari kelemahan dan kemalasan inilah seorang banyak menelantarkan umur dan waktu mereka. Maka Nabi berlindung dari kelemahan dan kemalasan. Wal jubni wal bukhli wal haram wa adabil qabri. Dan juga Nabi SAW berlindung dari al-juban, dari sifat penakut. Karena seorang muslim itu dituntut tidak menjadi seorang yang penakut. Dia dituntut menjadi seorang yang pemberani karena Allah, karena agama Allah. Berani menegakkan kebenaran. Wal bukhli, dan Nabi berlindung dari sifat kikir. Karena sifat kikir ini adalah sifat orang-orang yang tidak baik. Wa may yuqashuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kebakhilan dan kekikiran dirinya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Maka seorang yang terjaga dari sifat kikir terhadap mengeluarkan harta di jalan Allah, dijaga dari sifat bakhil, maka dia adalah orang yang beruntung, kata Allah. Karena seorang yang mau masuk surga itu tidak bisa kecuali dengan mengorbankan harta. Siapa yang ingin masuk surga lalu dia tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka dia adalah seorang pembohong, kata para ulama. Maka kita mau masuk surga, keluarkan harta kita di jalan Allah. Bagaimana para sahabat Nabi SAW, mereka mengorbankan jiwa mereka dalam rangka menegakkan agama Allah, dan mereka mengeluarkan harta mereka dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga waktu adalah perkara yang sangat penting sekali. Nabi SAW berlindung dari kebakhilan wal haram, dan Nabi SAW juga berlindung dari sifat al-haram. Al-haram yakni ditimpa ketuaan
kemudian dia pikun. Ya, ada orang yang cepat ditimpa penyakit pikun. Ya, sering lupa. Itu juga disebabkan karena maksiat dan dosa. Wa adabil qabri, dan Nabi SAW berlindung dari azab kubur. Karena azab kubur ini adalah perkara yang sangat mengerikan, perkara yang sangat menakutkan. Awal perjalanan menuju akhirat adalah kuburan. Kata Nabi SAW, siapa yang diberikan kemudahan di alam kuburnya, maka dia akan mendapatkan kemudahan yang lebih gampang setelah terjadinya hari kiamat. Dan siapa yang mendapatkan kesulitan di alam kuburnya, dia mendapatkan kesusahan, dia mendapatkan azab, maka azab yang datang setelahnya, yaitu hari kiamat, lebih keras dan lebih dahsyat. Dan itu sahabat Utsman bin Affan, ya, menangis ketika dia berziarah ke kuburan, karena kuburan ini merupakan awwalu manazilil akhirah, awal persinggahan menuju negeri akhirat. Dan setiap di antara kita wajib untuk yakin bahwa kita pasti semua akan mati. Setiap di antara kita wajib yakin bahwa kita akan dikuburkan, kita akan meninggal. Maka kematian ini merupakan ujian yang paling besar yang akan menimpa setiap di antara kita. Kematian ini merupakan ujian yang paling terberat. Puncak segala ujian adalah kematian ini. Karena kematian ini akan menghentikan segala aktivitas kita. Namun setelah kematian ada perjalanan yang sangat panjang sekali. Namanya perjalanan akhirat, tanggung jawab terhadap semua yang kita perbuat di dunia ini. Maka kita wajib yakin bahwa kita akan meninggalkan dunia, kita akan mati, kita akan dikuburkan, kita akan meninggalkan harta kita. Ini yang wajib kita ingat. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk berlindung dari azab kubur. Fa idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Apabila kalian telah selesai melakukan tasyahud setelah salat, baik salat wajib maupun salat sunnah, jika dia sudah selesai tasyahudnya, maka wajib bagi dia untuk berlindung kepada Allah Ta'ala dari 4 perkara. Dan doa ini sebagian para ulama mengatakan wajib kita baca. Setelah selesai kita baca innaka hamidum majid, kata Nabi, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Di mana setiap di antara kita pasti mengkhawatirkan dirinya masuk ke dalam neraka. Maka harus dia berlindung selalu kepada Allah, diselamatkan dari azab neraka jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab neraka jahannam adalah azab yang sangat menyakitkan dan memilukan. Wa min adzabil qabri. Doa yang kedua, Nabi perintahkan umatnya untuk berlindung dari azab kuburan, dari azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Nabi memerintahkan kita untuk berlindung dari fitnah hidup dan fitnah mati. Selama kita hidup di dunia ini, pasti kita akan mendapatkan fitnah, yakni cobaan dan ujian dari Allah. Dan fitnah kematian. Karena setiap di antara muslim yang akan meninggal pasti akan mendapatkan cobaan dan ujian yang sangat berat. Jangankan kita, Nabi SAW saja ketika akan meninggal, dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW telah merasakan sakaratul maut yang sangat pedih, yang sangat berat. Sampai sebagian sahabat menggambarkan, sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia akan meninggal, dia menggambarkan bahwa seorang yang akan meninggal bagaikan ditebas dengan tebasan pedang sebanyak 100 kali, bagaikan kulitnya diiris dengan irisan pedang. Sangat berat. Sahabat, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan sakratul maut yang sangat berat. Maka Nabi SAW perintahkan kita berlindung min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan dari fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan yang keempat, Nabi SAW perintahkan kita untuk berlindung dari keburukan dan kejelekan ad-dajjal.
Dan di antara doa Nabi SAW di sambungan hadis yang kita sebutkan tadi, beliau berkata, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan di dalam hatiku. Anta khairu man zakkaha. Sucikanlah hatiku ya Allah, berikanlah ketakwaan dalam hatiku dan sucikan hati ini. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik yang mensucikan hati. Anta waliyuha wa maulaha. Maka kita juga butuh kepada Allah Ta'ala supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Hati kita dibersihkan dan disucikan oleh Allah, sehingga jika hati kita ini bersih, baik, maka anggota badan kita semua nanti akan ikut menjadi baik. Maka hati ini sangat penting untuk kita jaga, untuk kita pelihara. Sebagaimana badan kita itu membutuhkan makanan, badan kita membutuhkan makanan, maka ketahuilah bahwasannya hati kita juga sangat membutuhkan makanan. Rohani kita, hati kita membutuhkan makanan. Apabila badan kita tidak makan, maka kita akan mati. Badan kita akan mati. Maka demikian pula hati kita itu juga butuh makanan. Jika tidak diberikan makanan, maka hati kita akan jadi mati. Dan hati apabila telah mati, maka itu jauh lebih berbahaya dibandingkan badan kita yang mati. Dan sebaik-baik makanan hati adalah Al-Quran. Al-Quran, bacalah Al-Quran. Jangan kita tidak membaca Al-Quran, karena hati kita nanti akan mati. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran setiap saat. Ada kesempatan baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah obat. Pelajari Al-Quran, pelajari ilmu agama, pelajari. Karena mempelajari agama Allah Ta'ala, hati kita akan jadi bersih. Kita akan bahagia, hati kita akan lapang dengan menuntut ilmu agama, ilmu Al-Quran. Bacalah Al-Quran, kata Nabi SAW. Setiap waktu, setiap saat ada kesempatan kita baca. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya. Ma'asyarul muslimin, jamaah Jumu'ah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka makmurkan waktu kita dan umur kita untuk kebaikan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, "Ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang dimana banyak dari kalangan manusia lalai dari dua nikmat tersebut. Mereka telah melalaikan dari dua nikmat Allah Ta'ala yang amat besar. Apa dua nikmat tersebut? Kata Nabi SAW, as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu lapang, waktu luang. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala berkata, "Qad yakunu al-insan sahihan wa la yakunu mutafarrigan." Kadang ada orang diberikan kesehatan oleh Allah, akan tetapi dia tidak diberikan waktu lapang dan waktu luang, karena dia sibuk mencari nafkah. Dia sehat, tapi dia memiliki waktu yang sempit, memiliki waktu yang tidak lapang, karena dia punya kesibukan dalam urusan dunia. Dan sebaliknya, kadang ada orang diberikan waktu lapang dan waktu luang, karena dia diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, akan tetapi dia tidak diberikan kesehatan. Diberikan harta yang banyak, ya, tapi dia sering sakit. Maka ketika dua nikmat ini terkumpul, ini jatama'a fa ghalaba 'alaihi al-kaslu an at-ta'ah fa huwa maghbunun. Maka ketika dua nikmat ini terkumpul, dia sudah diberi kesehatan, kemudian Allah memberikan dia waktu luang, diberikan kecukupan dalam urusan dunia, lalu kemalasan mendominasi dia,
dari melakukan ketaatan. Kebanyakannya dia lalai, kebanyakannya dia malas dari melakukan kebaikan, maka inilah orang yang sebenarnya tertipu. Orang yang tertipu. Maka hendaklah kita menjaga umur kita, ma'asyarul muslimin. Harus kita bersemangat mempergunakan umur kita untuk kebaikan dan ketaatan. Hal itu datang dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Seorang mukmin yang kuat, kata Nabi, itu lebih baik di sisi Allah. Wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan setiap mukmin itu baik. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan mukmin yang kuat, ya, maksudnya kuat keimanannya, kuat salatnya, kuat sedekahnya, kuat baca Qur'annya, kuat ketaatannya. Mukmin yang kuat seperti ini lebih baik di sisi Allah dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang lemah ibadahnya, lemah keimanannya, lemah ketaatannya, lemah salatnya, lemah sedekahnya. Wa fi kullin khair, dan setiap mukmin, kata Nabi, semuanya baik. Yakni jangan sampai ada yang menyangka bahwa mukmin yang lemah berarti tidak ada kebaikannya. Karena seorang mukmin tidak boleh kita bandingkan dengan orang yang kafir kepada Allah. Seorang mukmin tidak boleh kita bandingkan dengan orang yang musyrik dan kafir, yang bukan muslim. Tidak bisa kita bandingkan. Karena sejelek-jelek orang muslim, ya, selama dia masih memiliki syahadat, sejelek-jelek dan serendah-rendah seorang muslim, dia jauh berlipat-lipat bagaikan langit dan bumi dibandingkan orang kafir yang paling baik. Karena orang kafir, dia masuk neraka kekal di dalam neraka dan tidak bisa keluar. Maka seorang kafir tidak ada kebaikannya. Walaupun dia melakukan ketaatan, sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, seorang yang telah kafir kepada Allah, tidak beriman, meskipun dia berinfak sebesar gunung, walaupun dia berinfak satu emas sebesar gunung, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima sedekah mereka sampai mereka beriman kepada Allah. Maka jangan seorang memuji orang-orang yang kafir kepada Allah. Jangan dia memuji orang-orang kafir dibandingkan kaum muslimin. Dia katakan orang kafir telah maju, orang kafir telah mendahului kita dalam kebaikan, negeri orang-orang kafir telah berkembang, adapun kita negeri orang Islam belakangan. Maka jangan kita memuji orang kafir, karena orang kafir tidaklah boleh dibandingkan dengan seorang muslim. Seorang muslim jauh lebih baik dibandingkan orang yang kafir, karena seorang muslim insyaallah ta'ala, meskipun seandainya dia masuk ke dalam neraka, maka pasti dia akan keluar masuk ke dalam surga selama dia masih memiliki syahadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah kalian kepada perkara yang bermanfaat dunia dan agama, wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan kalian menjadi seorang yang lemah. Maka di sini Nabi mengajak kita untuk bersemangat melakukan kebaikan. Apakah itu kebaikan dalam urusan dunia, selama itu bermanfaat, harus kita semangat. Demikian pula dalam urusan agama, kita juga disuruh bersemangat. Namun ketika bertentangan antara agama kita, bertentangan dengan urusan dunia kita, pekerjaan kita telah menghalangi kita salat misalnya, pekerjaan dunia kita telah melalaikan kita dari akhirat, maka kita wajib lebih mengedepankan akhirat dibandingkan urusan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka carilah negeri akhirat, kata Allah. Ya. Apa yang Allah berikan kepada kalian, carilah. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagian kalian di dunia. Maka Allah berikan porsi urusan dunia, jangan lupa. Sedangkan akhirat kita disuruh mencarinya. Maka ikhwan fiddin, ma'asyar muslimin, jamaah Jumu'ah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaklah kita senantiasa menjaga umur dan waktu kita dalam kebaikan-kebaikan ini. Dan jangan kita menjadi seorang yang lemah dalam melakukan
kebaikan. Karena seorang yang lemah dan malas, aslul hirman, asal diharamkannya segala kebaikan dan asal segala penghalang kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim wa aqulu kama tasma'un. Anastaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebagai penutup dari ceramah kami pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pentingnya memakmurkan dan menjaga waktu serta umur kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, al-waktu kas-sayf fa in lam taqta'ahu taqata'ak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, waktu itu bagaikan pedang. Waktu itu bagaikan pedang. Fa in lam taqta'ahu, jika kalian tidak mempergunakan waktu kalian, maka waktu itu akan menebas dan akan membinasakan kalian. An-nafsu idza lam tushghal syagalatka 'alal batil. Jiwa manusia apabila dia tidak disibukkan dalam kebaikan, jiwa manusia jika tidak disibukkan dalam kebaikan dan ketaatan, maka jiwa kita ini akan menyibukkan kita dalam perkara yang batil, dalam perkara dosa. Maka manusia cuma berada di dalam dua perkara. Jika mereka tidak disibukkan dengan kebaikan, apakah kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat, maka dia akan disibukkan dalam perkara-perkara yang sia-sia, dan kebanyakannya kita akan disibukkan dalam perkara syahwat, hawa nafsu yang haram. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua, istiqamah di atas ketaatan dan meninggalkan sebab-sebab kerugian dan kesengsaraan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu 'alaihi ashran. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.